Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Amin. Masih membahas tentang yang berkaitan tentang sholat, yaitu syurutus sihatis sholat. Sekarang kita membahas tentang syarat sahnya sholat, yaitu ada 15. Kemarin sudah dibahas sebagian, kita lanjutkan saja dari wasatul aurah, bahwasanya syarat sahnya seseorang sholat itu harus tertutup auratnya. Aurat laki-laki ketika dalam sholat ya, ingat, dalam sholat yaitu dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan merdeka seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah itu batasan wajah sama dengan batasan wajah ketika wudhu. Itu mana batasan wajah ketika wudhu? Dari mulai tumbuhnya rambut sampai dagu. Ini nih, sampai tempat tumbuhnya jenggot. Ini harus tertutup sampai sini. Terus selanjutnya harus menghadap ke arah kiblat. Oh, itu aurat dalam sholat. Sekarang aurat perempuan ketika di luar sholat. Jika bersama mahramnya, kalau bersama mahram itu berarti sesama perempuan kayak kita, atau bersama keluarganya, mahram dari nasab, mahram dari sebab keturunan, maka auratnya mana? Dari pusar sampai lutut. Jadi perempuan kalau bersama perempuan nih kayak kita, atau bersama dengan orang, sama-sama orang yang senasab, atau yang mahram, bapaknya, kakaknya, adiknya gitu, atau maka auratnya dari pusar sampai lutut. Kalau kalian pakai handuk ya pahanya kelihatan, maka itu sama aja membuka aurat. Paham nggak? Harus tertutup sampai mana? Nutupnya sampai di bawah lutut. Berarti ini kalau di rumah harusnya udah pakai baju di kamar mandi. Suka masih ada yang keluar dengan hanya menggunakan handuk aja, ya kan? Maka yang harus ditutup adalah harus tertutup, gak boleh terlihat itu sampai lutut. Kalau pahanya terlihat maka itu aurat. Kalau perempuan di ajnabin, berhadapan atau bersama dengan selain mahramnya, berarti selain mahram berarti orang lain, maka mana auratnya? Seluruh badannya. Malah ada yang bilang hatta wajah, sampai wajahnya pun. Makanya ada yang pakai cadar, tapi enggak, itu mah enggak mesti. Perempuan di hadapan perempuan kafir. Nah, ini kan kita sesama perempuan muslim kan. Kalau kita punya teman orang kafir, maka auratnya mana? Auratnya seaurat kalian aktivitas sehari-hari. Kalian aktivitas sehari-hari mana yang ditutup? Ini kan. Maka kalau kalian buka kerudung itu aurat. Karena aktivitas kalian sehari-hari menutup kepala, memakai hijab. Ketika kalian bertemu dengan perempuan kafir, berteman, nggak boleh membuka hijab berarti. Karena itu aurat di hadapan perempuan kafir. Paham ya? Yang punya teman atau saudara yang non muslim, perhatikan bagaimana kita saat aktivitas sehari-hari. Kalau kita menutup seluruh badan, sampai kalau ada yang suka pakai niqab, cadar, maka auratnya ketika di hadapan perempuan non muslim juga harus pakai cadar gitu. Jadi tergantung aktivitas sehari-hari kita gimana. Kita kan sehari-hari begini, maka ketika bertemu auratnya dengan non muslim juga seperti ini, sesama perempuan walaupun. Paham ya? Kalau mau ada yang suka pakai cadar, berarti auratnya juga menutup wajah, nggak boleh wajahnya terbuka, walaupun beranggapan itu perempuan, tapi ingat perempuannya adalah non muslim. Kan biasanya ada yang Islam tapi nggak pakai kerudung. Kalau itu auratnya sama kayak itu. Nah, sebenarnya aurat mah harus menutup. Itu mah udah jelas itu buka aurat. Ya begitu udah buka aurat dia. Jadi dia mah nggak termasuk, maksudnya ini mah orang yang biasa menutup aurat kayak kita.
Kalau orang yang biasa nggak buka kerudung udah jelas dia membuka aurat, udah dapat dosanya juga sehari-hari. Paham nggak? Nah, ya, ada hadis yang mengatakan perempuan nggak pakai hijab keluar rumah, maka dia akan menggeret atau narik 3 laki-laki di dalam rumah ke dalam neraka. Yang pertama siapa? Ayahnya, kakaknya, satu lagi siapa ya? Pokoknya dibawa ke neraka gara-gara kalau kita nggak pakai hijab. Nah, tapi ini kita ini. Kita kalau saya sayang sama ayah saya tapi berani buka aurat, bohong itu. Jangan ya. Kita dihadap saudara tapi saudaranya udah termasuk bukan mahram, saudara jauh, sepupu. Sepupu bukan ya. Kalau saya sama Abi itu apa ya namanya? Ponakan gitu Mabira ya. Oh iya benar, sepupu itu bukan mahram, atau ipar bukan mahram. Yang punya kakak ipar beda lawan jenis, maksudnya iparnya laki-laki, maka itu gak boleh buka kerudung depan ipar. Punya kakak ipar? Punya? Nah iya Bang Akmal ya, gak boleh buka kerudung depan Bang Akmal. Soalnya bukan mahram. Wastiqbalu kiblati, kemarin udah dibahas ya, menghadap ke arah kiblat, baik dengan yakin ataupun dengan cara ijtihad. Ijtihad itu berarti dengan cara bertanya ke orang mana arah kiblat, atau dengan mencari masjid menghadap mana nih, itu namanya ijtihad. Fi ghairi nafilati safari, pada selain sholat sunnah dalam perjalanan yang al-mubah, yang diperbolehkan perjalanan. Udah dijelasin ya, kemarin udah jelasin. Wa sholatu syiddatil khawf, sholat ketika dalam peperangan, udah ya. Wa tarkul kalami, dan tidak berbicara. Berbicara satu huruf dapat memahamkan, satu huruf ti paham orang, batal. Kalau 2 huruf mau memahamin gak memahamin batal. Ya berapa huruf? Ya 2 kan? Nanti kalau makanya bareng saya ya jawab ya, batal. Berapa huruf ya? Ya sama 2 huruf kan? Memahamin gak ke orang? Batal. Kalau 1 huruf itu kalau nggak memahamkan enggak ya, tapi kalau 2 huruf itu udah termasuk batal, mau memahamin ataupun enggak, apalagi kalau disengaja. Wa tarkul af'al katsira, dan meninggalkan atau tidak melakukan pekerjaan yang banyak. Dikatakan pekerjaan yang banyak itu adalah udah 3 kali gerakan. Kita samping kanan kita bolong, mau geser ke arah kanan begini, tuh 2, 3, nggak berhenti, nggak ada jeda, batal. Kalau lebih dari kalau 2 enggak, tapi kalau udah 3, 1, 2, 3, harusnya stop, berhenti dulu, tek, berhenti dulu, supaya ada jeda. Gak dianggap 3, kalau gak terus menerus itu dianggap pekerjaan baik. Tapi walaupun 5 langkah, 7 langkah, tapi kalau ada jeda nggak terus menerus, maka tidak dianggap nggak dianggap pekerjaan yang baik. Kategori pekerjaan banyak itu banyak selain itu. Contohnya lagi, kamu memukul dengan keras, di depan kamu ada yang sholat, terus ada nempok contohnya hewan, niat kamu mau membuang hewan itu, malah dipukul dengan keras, dengan pakai kekuatan tenaga, batal sholat kita. Paham nggak? Atau di depan kita itu ada tiba-tiba ada kodok loncat, kita kaget, loncatlah kita, batal. Walaupun sekali loncatan, tahu loncat? Batal, walaupun sekali doang. Watarkul akli, dan meninggalkan makan. Kalau makan banyak walaupun lupa kalau saya lagi sholat, contohnya sholatnya sambil tiduran, nggak sadar kalau lagi sholat makan banyak, mau lupa pun tapi kalau makannya sedikit, kalau lupa tidak kalau disengaja batal. Ada nyelit bekas lontong, masih lapar, telan aja, sengaja, bisa jadi batal. Kalau enggak tidak batal.
wasyurbi begitupun batal minum. Walayam dia dan tidak melewati sopo orang yang rukun kauli mengasyaki bersamaan dengan ragu fi niyati taharumi dalam niat takbiratul ihram au yatula atau lama opo zaman syaki waktu ragunya. Maksudnya apa? Kita sebenarnya mah ini rukni kaulin atau rukni fi'lin ya maksudnya. Jadi kalau kita jangan melewati satu rukun kauli atau rukun fi'li yang mana bersamaan kita ragu niat pada niat takbiratul ihram. Contohnya kita udah pas lagi baca surat, sebelum baca Fatihah lagi baca doa iftitah, kita tadi saya niat gak ya? Nah, paham nggak? Saya niat gak, kan ragu niat gak ya, niat gak? Maka nggak boleh kalau ragunya sampai niat tadi saya niat ya sampai ngelewatin satu rukun kauli, berarti membaca suratul Fatihah pas lagi ini pas Bismillahirrahmanirrahim ragu udah mati, saya udah niat belum ya tadi takbiratul ihram, lanjutin nama kita bablas dengan membaca suratul Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Atau ragunya lama banget, saya niat gak ya? Atau kita atau rukun fi'li, contohnya kita ingat-ingat pas mau sujud. Tadi saya sebelum sujud berarti baca surat. Tadi saya niat gak ya takbiratul ihram? Lanjut bablas sampai ruku. Bangun dari ruku. Berarti ruku itu rukun apa? Fi'li. Berarti ngelewatin rukun fi'li gak? Batal. Paham gak? Atau waktu ragunya lama dari mulai itidah, saya jangan itidah deh apa ya, bangun dari itidah, pas itidah saya niat belum ya, lama banget mikir sambil sholat, wah udah batal itu. Kalau ragu-ragu dalam niat itu batal, gak boleh ragu makanya. Kalau ragu langsung ulang lagi, kalau ragu ulang. Walayamnya dan tidak berniat sopo orang yang sholat qot as-sholati akan memutus sholat. Gak boleh ada niat untuk memutus sholat, lagi sholat tiba-tiba saya nggak lanjut sholat nggak sholat. Nah kalau niat memutuskan sholat batal. Ini kok imamnya bacanya gini, udah saya misahin sholat udah putus saya sholatnya. Niat memutuskan sholat, saya batalin aja kalau sholatnya. Nah, membatalkan, kayaknya saya batalin aja deh, nanti aja sholatnya. Nah, kalau udah ada niat membatalkan maka walaupun masih dilanjut sholatnya, tapi karena udah ada niat batal. Au yataraddada atau mengulang-ulang fikot iha di dalam memutuskan sholat, di dalam niat memutuskan sholat, maaf. Ngulang-ulang apa gini, batalin gak ya, nah, ngulang-ulang terus batalin gak ya, jadi batal itu. Jadi kalau sholat harus lazim, niatnya harus tetap mancep, konsisten, gak boleh ragu, paham gak? Gak boleh ada niat pengen mutusin, kalau udah ada niat udah batal sholatnya. Wa ada mutaliki qat'iyah dan tidak menggantungkan niat memutuskan sholat bisyai'in dengan sesuatu. Contoh, kalian punya jemuran, tahu jemuran? Baju yang dijemur maksudnya. Ini cuaca udah mulai mendung. Pas mau sholat, kalau hujan ntar saya batalin sholatnya. Kalau hujan nanti saya batalin sholatnya. Berarti ngegantungin niat memutuskan sholat dengan sesuatu. Sesuatunya apa? Kalau hujan, berarti sesuatunya menggantungkan dengan hujan. Walaupun hujannya gak jadi, sholatnya tidak sah.
Paham nggak? Walaupun sholat ternyata hujannya nggak jadi, dia lanjut aja sholat sampai kelar. Sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena menggantungkan niat memutuskan sholat. Paham nggak? Contohnya lagi mau musim penyukan, kata Fadila, kalau mas saya datang, ntar saya mau sholat. Kata yang lain, kamu mau sholat dulu, ya mau sholat jamaah. Ntar mak kamu kalau datang gimana? Ntar kalau mas saya datang, kabarin saya, ntar saya putusin sholatnya. Berarti niat memutuskan sholat. Sesuatu yang digantungkannya dengan apa? Dengan dijenguk orang tua, batal. Paham? Walaupun ternyata sampai dia selesai sholat orang tuanya belum tetap membatalkan sholat. Paham? Paham nggak? Paham? Sekarang ab'adus sholati, membahas tentang bermula ini, yaitu ab'ad sholat. Isyuna, yaitu ada 20. Kenapa disebut ab'ad? Ingat, sunnah itu dalam sholat ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kenapa disebut dengan sunnah ab'ad? Kenapa? Karena sunnah ab'ad ini adalah bagian-bagian dari pekerjaan atau perbuatan dalam sholat yang harus kita lakukan. Kalau kita nggak melakukan, disunahkan untuk sujud sahwi. Makanya sunnah abad itu hampir mendekati mirip dengan rukun. Kalau rukun, kalau kita nggak melakukan, maka sholatnya tidak sah atau rakaat tersebut gak dianggap. Tapi kalau sunnah abad, kalau kita meninggalkan, harus ditutup, diganti dengan sujud sahwi. Saya lupa Ustazah nggak sujud sahwi, gak apa-apa. Kenapa? Karena hukum mengganti dengan sujud sahwi adalah sunnah. Abdolnya sujud sahwi, kalau enggak tidak apa-apa. Paham ya? Makanya disebutnya sunnah abad. Karena bagian-bagian dalam rangkaian ketika sholat yang hampir mirip dengan rukun. Hampir mirip dengan rukun yang mana kalau kita meninggalkannya, tidak melakukannya, harus ditutup, diganti dengan sujud sahwi. Hukum menggantinya adalah sunnah. Apa saja ab'ad dalam sholat itu? Dalam kitab As-Safinatun Najah ada 7. Tapi dalam kitab ini ada berapa? 20. Kenapa? Karena ini 20 ini adalah cabang-cabang atau pretelan-pretelan dari yang 7. Yang pertama apa? Al-Qunutu, yaitu membaca doa kunut. Bukan kunutnya yang begininya, tapi doa kunutnya yang dimaksud. Apa? Allahumma hdini fiman hadait. Nah, itu namanya sunnah ab'adnya. Wa qiyamuhu, berdiri dalam kunut. Wassalatu ala nabiyyi, dan membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam kunut. Sunnah kita membaca doa dalam kunut, Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallit, hatta akhir. Lupa nggak baca salawat. Maksud salawat apa? Wa sallallahu, nggak baca itunya, lupa, langsung langsung sujud baik. Nah, maka kita meninggalkan ab'ad apa? Yaitu membaca salawat kepada Nabi di dalam kunut. Maka disunahkan untuk sujud sahwi. Wa qiyamu, dan udah ya, wa qiyamu udah ya, jangan dibahas lagi itu. Oh maaf, wa qiyamuha, benar. Wa qiyamuha, dan berdiri dalam membaca sholawat kepada nabinya di dalam kunut. Pas nuru, Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani, sampai baca doa kunut terakhir. Sebelum sholawat kita udah mau sujud,
baru ingat-ingat pas duduk mau sujud udah mau bungkuk, lupa belum baca salawatnya. Kita sambil duduk baca salawat dulu. Nah berarti berdiri gak kita membaca salawatnya? Enggak. Maka disunahkan untuk sujud. Sahwi. Kenapa? Karena kita membaca salawat tidak dalam keadaan berdiri. Paham ya? Wassalamu, dan membaca salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mah salawat dan salam itu sepaket ya kan? Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bisa ya? Biasanya pasti sepaket deket. Fi di dalam kunut, wa qiyamuhu, dan berdiri dalam mengucapkan salam dalam kun, sama kayak tadi. Wassalatu, dan membaca salawat alal ali, atas keluarga Nabi, fihi, di dalam kunut. Makanya kalau wassallallahu kan biasanya wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ya kan, nggak ada wa ala alihinya, berarti kita meninggalkan salawat kepada keluarga Nabi. Sama, kalau meninggalkan salawat kepada keluarga Nabi juga harus diganti dengan sujud sahwi. Wa qiyamuha, dan berdiri dalam membaca salawat kepada keluarga Nabi. Wassalamu, dan membaca salam alaihim, atas keluarga Nabi, fihi, di dalam kunut. Wa qiyamuhu, dan berdiri dalam membaca salamnya. Wassalatu, dan membaca salawat ala sahbi, atas sahabat Nabi, fihi, di dalam kunut. Makanya wa ala alihi wa sahbihi sebutkan. Wa qiyamuha, dan berdiri dalam membaca salawat kepada keluarga Nabi. Wassalamu, dan membaca salam alaihim, atas keluarga sahabat. Wassalamu, dan membaca salam alaihim, atas sahabat Nabi, fihim, di dalam kunut. Wa qiyamuhu, dan berdiri dalam mengucapkan salam kepada sahabatnya Nabi. Itu mah sama ya, langsung strip. Wa tasyahhudu, dan membaca tasyahud awalu, yang awal, atau membaca tasyahud awal. Ini masuknya ke sunnah abad. Bacaan tasyahud awal yang sunnah kita baca, atau bacaan tasyahud awal yang merupakan sunnah abadnya, bacaan yang mana? Bacaan ketika tasyahud akhir. Bagaimana? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang namanya tasyahud awal. Bacaan tasyahud akhir yang disunahkan dibaca pada tasyahud awal. Tajwidnya, makhrajul hurufnya, semuanya itu harus tasdid-tasdidnya harus ke bawah. Wa qu'udu, dan duduk pada tasyahud awal. Duduknya duduk apa? Duduk iftiras. Sunnah ya. Wassalatu, dan membaca sholawat ala Nabi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi, di dalam tasyahud awal. Tadi sampai wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus dah sampai sana. Jadi bacaan tasyahud awal kita bacanya cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak usah dilanjut wa ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Tasyahud awal termasuk rukun qasir, rukun pen. Gak boleh dipanjangin, gak boleh sampai wa ala sayyidina Muhammad kama shoita, gak boleh. Bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena rukun. Karena apa? Tasyahud awal adalah abad sholat yang pendek, gak boleh dipanjangin, gak boleh lama-lama, gak boleh ya. Wa qu'uduha, dan duduk pada saat membaca salawat kepada keluarga Nabi. Wa qu'uduha, dan ya benar. Wa sholatu, dan membaca salawat alal ali pada tasahud alal ali
kepada keluarga Nabi fit tasyahudil akhiri pada tasyahud akhir, wa qu'uduha dan duduk dalam membaca salawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir kan kemarin wajibnya kita bacanya sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu yang wajib, tetapi harus kita kerjakan juga yang sunnah abad. Sampai mana berarti bacanya? Sampai wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu boleh langsung salam. Kalau tasyahud akhir kita cuma sampai baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, habis itu langsung salam, maka kita meninggalkan abad shol, yaitu apa? Membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Kalau kita meninggalkan maka disunahkan sujud sahwi. Paham nggak? Paham? Jangan ngantuk. Sekarang sunan sholati, kesunahan dalam sholat. Nah, kalau tadi sunnah abad, maka yang kesunahan ini namanya adalah sunnah hayat. Sunan sholati, kesunahan bermula kesunahan sholat, yaitu kasiratun, banyak sekali. Minha, yaitu diantara kesunahan sholat, raf'ul yadaini, rupanya mengangkat kedua tangan. Inda takbiratul ihrami, ketika takbiratul ihram, itu hukumnya sunnah. Ketika takbiratul ihram sunnah kita mengangkat kedua tangan. Kemarin udah dibahas ya, bahwasanya yang mau dalam takbiratul ihram itu yang wajib adalah bacaannya, bukan mengangkat tangan. Mengangkat tangan masuknya ke sunnah hayat, gak mengangkat tangan pun tidak apa-apa. Apa bedanya sunnah hayat sama sunnah abad? Kalau sunnah abad, kalau ditinggalkan harus diganti dengan sujud. Kalau sunnah hayat tidak usah diganti, malah digantinya bisa membatalkan sholat. Sunnah hayat ditinggalkan tidak apa-apa. Paham nggak? Dilakukan berarti menyempurnakan sholat. Nah, bagaimana kemarin udah dibahas ya, tangannya agak sedikit menghadap ke arah kiblat, renggang, gak gini, enggak, tapi agak renggang. Tapi ada yang bilang begini, ininya lurus. Tapi pendapat yang banyak, termasuk guru kita juga begini, ya kan? Terus bacaannya dimulai saat mengangkat tangan, bukan Allah, bukan, tapi dia mulai Allahu Akbar. Selesainya ketika tangan sampai ke bawah, di sana bang. Jangan Allahu Akbar. Ini masih jarang, enggak? Sunahnya Allahu Akbar. Coba. Ulang. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Jangan barnya masih ketika mulut bilang bar, ini masih gerak. Enggak, sunahnya mulut kita selesai mengucapkan takbir, selesai juga tangan bergerak. Allahu Akbar. Kemudian disunahkan juga ketika mengangkat tangan ketika kita mau ruku, sunnah mengangkat kedua tangan. Allahu apa lagi ya? Allah. Coba. Allah dulu. Ketika mau ruku, bukan bangun dari ruku. Coba Fadila berdiri pas mau ruku. Jangan lama. Nah, gitu. Tangannya di mana, Fadila? Yang ketiga udah diam aja, berdiri dulu. Wa inda raf'i, dan ketika bangun minhu dari bangun dari ruku, sami Allah. Nah, ketika bangun sambil baca, jangan udah bangun ke atas baru sami Allah, enggak. Nurul. Wa inda qiyami, dan ketika bangun minat tasyahudi, dari tasyahud al-awwali yang pertama. Bangun dari tasyahud awal. Bangun Allahu Akbar. Nah, disunahkan ngangkat tangan. Gitu, paham nggak? Jarang orang laku ini jarang sekali. Coba ulang lagi. Bangun Allah. Nah, gitu sunahnya. Gak begini langsung, tapi sunahnya mengangkat tangan dulu. Paham?
lakukan kesunahan untuk menyempurnakan sholat kita. Nah, silakan duduk. Wa du'aul istiftahi, dan membaca doa iftitah hukumnya adalah Bagaimana bacaan doa iftitah? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sunnah ketika sholat membaca doa iftitah. Sunnah. Terus wa ta'uzu, dan sunnah mengucapkan ta'uz. Ta'uz itu apa? A'udzu billahi minasyaitonir. Sunnah sebelum membaca surat Al-Fatihah disunahkan membaca ta'uz. Wa ta'aminu, dan mengucapkan amin, sunnah. Malah ada hadis yang mengatakan, saya lupa Arabnya gimana, ketika kamu membaca amin bersama dengan imam, maka malaikat mendoakan. Nah, jadi ketika imam bilang amin, kita berbareng dengan imam amin. Paham nggak? Nggak boleh bilang, nggak boleh gini aminnya amin, enggak, doru itu nggak boleh ya. Wa qira'atus surati, dan membaca surat fi maudhiha, pada tempatnya tempatnya membaca surat, yaitu tempatnya kapan? Setelah membaca suratul Fatihah. Sunnah membaca jangan suratnya jangan Yasin, Allahu Akbar. Yasin ada maknanya enggak? Enggak ada. Ya sah saja, cuma tapi ada ulama yang mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada maknanya, nggak memahamkan maksudnya. Wa takbiratul intiqalatu, dan takbir intiqal. Takbir intiqal itu apa? Lafaz takbir setiap perpindahan gerakan. Paham nggak? Setiap perpindahan gerakan disunahkan membaca takbir. Makanya ketika bangun dari ruku, sami Allah, itu bacanya adalah Ketika mau sujud, Allahu Akbar, itu namanya Paham? Itu namanya takbir intiqal. Takbir setiap perpindahan gerak dari ruku mau bangun, sunnah membaca takbir. Takbirnya apa? Lafaz sami Allah liman. Ketika dari berdiri mau sujud, sunnah membacakan takbir intiqal, yaitu Allahu Akbar. Takbirnya panjangnya disesuaikan dengan gerakannya. Kalau gerakannya pendek, kayak dari sujud ke duduk di antara dua sujud, panjang apa pendek? Panjang apa pendek? Maka takbirnya pendek. Allahu Akbar. Enggak, Allahu Akbar, padahal mau duduk di antara dua sujud. Ketika mau rakaat ketiga, kedua, itu disunahkan untuk takbir intiqal. Paham ya? Selanjutnya wan nazru maudhi'i sujudi, dan melihat ke tempat sujud. Kalau sholat sunahnya ngelihat tempat sujud. Ini lagi sholat, tiba-tiba ada yang lewat. Lagi sholat ada yang ini. Nggak boleh. Lihatin tempat sujud kita. Sunnah. Untuk supaya apa? Menambah kekhusyuan. Wa wad'ur rohataini, dan meletakkan kedua telapak tangan ala rukbataini, di atas kedua lutut. Fi ruku'i, pada saat ruku. Tuh kan, ketika ruku sunahnya kedua telapak tangan ini nih diletakkan di atas kedua lutut. Coba Fadilah, tadi gimana kamu rukunya? Nyapetan ini di renggang, di ininya di tengah-tengahnya.
Iya. Nah begitu. Sunnah ya, nggak boleh dibawa. Tadi kamu dibawa. Iya. Sunahnya ya. Tapi usahakan kalau nggak di atas kedua lutut nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi tidak mendapat pahala sunnah hayat. Wa tasbihur ruku'i, dan membaca tasbih dalam ruku. Bacaan tasbihnya apa? Apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sunnah membacanya. Sunnahnya berapa kali? 3. Ganjil deh. Wasujudi, dan sunnah membaca tasbih ketika sujud. Apa bacaan ketika sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Malah disunahkan ketika sujud kasratud doa, memperbanyak doa. Tapi lama dalam gerakan paling afdal lama ketika berdiri, kedua ketika sujud. Ini mah berdirinya pendek sebentar, sujudnya lama. Padahal yang paling afdal lama ketika berdiri, maksudnya bacaan suratnya panjang. Wal iftirasu, dan duduk iftiras. Sunnah tuh kan. Makanya kalau ada orang yang nggak duduk iftiras jangan dipermasalahkan, karena hukumnya kesunahan ini untuk menyempurnakan menyempurnakan sholat. Fi kulli julusi, dalam setiap duduk. Lam yu'aqibhu, tidak mengiring-iringi kepada iftiras. Opo salamun, salam. Maksudnya apa? Duduk iftiras di semua duduk kecuali duduk sebelum salam. Berarti duduk sebelum salam bukan duduk iftiras. Berarti duduk apa? Tawarruk. Karena katanya tadi lam yu'aqibhu, gak boleh kalau sebelum salam mah. Paham gak? Kalau sebelum salam namanya duduk tawarruk. Kalau sebelum selain itu maka duduk iftiras. Duduk di antara dua sujud duduk iftiras. Duduk tasyahud awal maka duduk iftiras. Tapi ini kan kalau tidak nih sekarang gini pertanyaannya. Kalau orang ternyata meninggalkan rukun, contohnya meninggalkan tasyahud awal, maka sebelum salam disunahkan untuk sujud sahwi, maka duduknya selama dia itu duduk iftiras. Gak duduk tawar, kenapa? Enggak langsung salam, tapi dia sujud sahwi. Paham gak? Tapi gak apa-apa duduk tawar juga. Wa taslimatu, dan salam as-saniyati yang kedua. Maksudnya mah salam yang kedua berarti ke arah yang ke kiri. Paham gak? Kan salam yang wajib kemana? Ke kanan. Yang pertama salam pertama doang. Yang kedua itu sunnah. Wal iltifatu, dan melirik fitas limata ini dalam kedua salam. Nah, kalau mengucapkan salamnya yang pertama adalah wajib, yang kedua sunnah hayat, tapi dalam melirik kedua-duanya adalah sunnah hayat. Cukup gini aja, assalamualaikum warahmatullah, udah, nggak apa-apa. Yang pertama salam pertama, karena wajibnya cuma ucapannya doang. Ya apa enggak? Meliriknya ini sunnah hayat. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, lirikan kita adalah sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Lirikan kanan kirinya adalah sunnah hayat. Dan lirik pun nggak apa-apa. Karena yang wajibnya adalah ucapan salam yang pertama. Yaminan, hanya ke kanan, fi'ula pada salam yang pertama, wasyimalan, dan ke arah kiri, fitas niati pada salam yang kedua. Tuh, sunnah ya itu. Makruhatus sholati, bermula ini sekarang kita membahas tentang perkara-perkara yang dimakruhkan dalam sholat. Nah, makruh dalam sholat apa baik? Kasiratnya itu banyak sekali. Baik. Dan ini kalau kita mempengaruhi apabila buahnya itu bulukan atau
Minha yaitu dari kemakuan dalam sholat. Al-jaru, mengeraskan suara. Fi maudhi'il israri, di dalam tempatnya sholat sir. Sholat sir itu sholat yang harusnya tidak terdengar. Sholat sir berarti sholat apa aja yang nggak kedengaran bacanya? Zuhur sama asar. Zuhur sama asar itu harusnya sir. Bacaan suratul Fatihahnya tidak terdengar. Malah diperdengarkan, dikerasin soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya adalah makruh. Paham nggak? Hukumnya apa? Makruh. Makruh untuk kita mengeraskan suara pada sholat-sholat yang sir. Waksuhu, dan sebaliknya berarti apa? Yang aturan tempatnya jahar, sholatnya harusnya dikerasin, malah sir, malah nggak ada suaranya. Contohnya sholat maghrib, aturan kan terdengar gak? Jahar, malah dia bacanya dengan dalam hati, sir doang, maka juga itu hukumnya makruh. Selanjutnya, wal iltifatu, dan melirik, li ghairi hajatin, karena tidak ada hajat, tidak ada hajat tuh ya, tidak ada kepentingan. Ya contohnya kayak gimana? Yaitu ada orang lewat melirik. Nah, itu hukumnya tapi tidak membatalkan sholat, hanya makruh saja. Ini biasanya ada santri banin depan melirik dulu. Wal isyaratu, kan, dan memberi isyarat li ghairi hajatin, tanpa ada hajat, sama. Wal isra'u, dan terburu-buru, tergesa-gesa. Sholat buru-buru, makruh itu sholatnya buru-buru. Wal itonu, dan melazimkan, berarti membiasakan sholat di satu tempat aja. Makruh. Sholat duhur di sini. Pokoknya nanti besok di sini lagi. Gak boleh pindah-pindah tempat. Awas, itu tempat saya. Paham nggak? Gak boleh kamu. Ada yang sholat saya di sini sholat duhur. Harusnya berpindah-pindah. Makanya kalau sholat sunnah kita pindah-pindahkan sunnahnya. Begitupun sholat fardu juga. Sekarang sholat duhur di sini, asar di sini, maghrib di sini. Supaya apa? Semua bumi ini menjadi saksi ibadah kita. Itu dulu saya pernah diinjak bumi ini, saya pernah diinjak dia ketika sholat. Kata sini biar saya juga pernah. Semua tempat pernah kita jajakin untuk sholat. Jadi saksi di akhirat kelak. Jangan tetap di satu tempat aja. Ini pinggir punya saya ya, ini depan punya saya khusus. Wilayah saya ini, bos. As-sajadatu, sekarang membahas tentang sujud. Bermula ini yaitu pembahasan tentang sujud. Sujud sahwi, yang pertama membahas tentang sujud sahwi. Sajadat, yaitu sajadat ini dua sujud. Sujud sawi itu apa bersan? Yaitu sajadat ini, sujud sawi, bermula sujud sawi yaitu sajadat ini dua sujud. Kubaila salami, sebelum salam. Yusannanu, disunahkan.
Opo sujud sahwi li ahadi arba'ati asya'a, karena salah satu dari 4 sebab, 4 perkara, karena ada salah satu dari 4 perkara. Kita disunahkan sujud sahwi yaitu 2 kali sujud sebelum salam jika karena 4 perkara, karena melakukan salah satu dari 4 perkara. Yang pertama apa? Tarku ba'din, rupanya meninggalkan salah satu bagian min ab'adi sholati, dari sunah-sunah ab'adnya sholat. Kita meninggalkan hanya sebagian. Contohnya kayak tadi, kita kunut, doa kunut baca, tetapi pas membaca salawat kita tidak membaca, berarti sebagiannya kan? Semuanya apa enggak? Sebagiannya. Maka sunnah untuk sujud sahwi. Jadi kalau boleh bilang anak nada itu anaknya dari anak. Au ba'diha atau Contoh, kalau ya, au ba'dihi, maaf ya. Au ba'dihi atau sebagiannya, walau harpan, walaupun hanya satu huruf. Walaupun hanya satu huruf. Contohnya ketinggalan wassallallahu ala sayyidina. Kita nggak baca ala doang, paham nggak? Kan dalam kunut itu wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, ya kan? Wa baraka wasallam. Kita nggak bacanya wassallallahu, nggak baca alanya doang. Wassallallahu sayyidina. Yang ketinggalan apa? Ala doang. Sunnah sujud sahwi, bukan syahwi, sahwi. Pakai sa, bukan pakai sya. Sunnah, walaupun hanya satu huruf. Wa fi'lu ma, dan melakukan sesuatu yabtulu, yang akan membatalkan atau yang dapat membatalkan, yubtilu yang dapat membatalkan. Opoma amdahu, dalam sengaja mengerjakannya. Wala ya betulu, dan tidak batal wala betulu, dan tidak batal opo sahuhu, lupanya. Contohnya apa? Perkara yang dapat membatalkan sholat kalau dikerjakannya dengan disengaja. Apa? Apa? Kalau disengaja melakukan dapat membatalkan. Kalau nggak sengaja, kalau nggak walayat dulu, tapi kalau tidak batal kalau lupa. Apa? Contohnya nambahin rukun fi'li, atau makan sedikit. Tadi udah dijelaskan, makan sedikit. Kalau disengaja kalau tidak disengaja nggak batal. Maka kalau kamu makan sedikit, kayak tadi makan lontong dikit, masih ada sisanya lumayan segini, sengaja dimakan, batal. Gak sengaja, sunnah sujud sahwi. Perhatiin, makanya kalau habis buka, kumur dulu, jangan langsung sholat. Takutnya ada makanan yang belum dikunyah, malah sengaja disisain di sini. Pas lagi sholat telan dah.
Wa idza fu'ila mana ya dulu batal apa sanggup lupanya. Idza fu'ila apabila dikerjakan sahwan hanya dalam keadaan lupa. Nah, kalau tidak batal kalau lupa kita ngerjainnya, saya lagi puasa udah ketanggung ketelan, udah lagi pas lagi sholat, udah lanjut ketelan nggak apa-apa. Atau nambahin rukun fi'li juga sama, nambahin rukun fi'li, udah ruku malah ruku lagi, tapi gara-gara lupa bukan karena sengaja, udah lupa ruku, tadi saya ruku belum ya, ruku yang kedua. Kalau sengaja kalau nggak sengaja nggak batal. Selanjutnya apa? Wa naqlu ruknin qauli, dan memindahkan rukun qauli. Dan memindahkan rukun qauli ila ghairi mahalihi, pada selain tempatnya. Contohnya, membaca suratul Fatihah tempatnya di mana? Berdiri. Kita bacanya ketika tempatnya apa bukan? Satu lagi ya, suka amam dulu tapi masih lanjut. Wa iqa'u ruknin fi'li, dan melakukan rukun fi'li ma'ihtimali ziyadati, bersamaan dengan kemungkinannya lebihnya. Contohnya ragu, kamu udah 4 rakaat sholat nih, pernah nggak kali ngalamin udah pas ini rakaat ketiga apa keempat ya? Nah itu kan, ini yang dimaksud kamu melakukan rukun fi'li lagi, nambah 1 rakaat, paham nggak? Ini saya 3 apa 4 ya, nambah 1 rakaat, tapi kamu kayaknya udah 4, tapi tetap kamu ngelakuin ke nambah rakaat, paham nggak? Dalam keadaan ragu, maka sunnah sebelum salamnya kamu sujud sahwi ketika ragu kayak gitu. Ini saya udah 4 apa 3 ya? Ini udah 2 apa 3 ya? Sering kan kayak gitu? Nah, gimana? Nah, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Silakan kamar dulu.